Nenek moyang kita itu paham. Nenek moyang kita bukan penyebar demit, bukan. Bukan, yang menyelamatkan tanah itu. Karena pohon raksasa itu jati diri tanah Jawa. Tanah Jawa tidak lepas dari pohon raksasa. Satu kesatuan yang utuh antara tanah Jawa ini dengan pohon raksasa. Kenapa? Dan gempuran pantai selatan itu, gempuran ombak laut selatan itu luar biasa, gempur itu. Kita akan selamat. Akhir-akhir ini saya melihat di desa-desa ya, yang dulu desa itu jarang sekali terjadi banjir, tapi akhir-akhir ini tidak tahu intensitas hujan begitu luar biasa, hampir tidak ada jeda, dan seolah-olah tanah itu tidak bisa menampung debit air. Nah, bahkan kemudian saya sering dapat dengar sesepuh bilang, wah ini bisa jadi nanti akan tenggelam kalau begini terus menerus gitu. Lalu menanggapi hal seperti itu, karena kita kan harus berpikir bagaimana kelak nasib anak cucu kita kalau kemudian ini tidak dipikirkan, tidak dicari sebuah solusi, itu kan harusnya ini tugasnya pemerintah. Saya ingin Pak Gatot memberikan nasihat, dan nasihat ini harapan saya bisa didengar untuk semuanya, khususnya para pengambil policy, untuk menyelamatkan tanah air kita ini, ibu pertiwi kita ini. Bagaimana Pak Gatot? Begini ya, jadi kita kalau melihat kondisi tanah kita ya se-Nusantara ya, sekarang kita persempit Pulau Jawa dengan keadaan seperti sekarang, di mana kita musim penghujan, terus di mana-mana penuh dengan banjir. Beberapa episode yang lalu saya sudah pernah menjelaskan tentang pohon raksasa, pohon beringin, pohon bulu, kepo, winong, pohon gondang, itu kita punya sekian puluh bahkan ratus pohon raksasa, dimana konon saya masih kecil aja itu setiap dusun minimal ada 5. Seluruh tanah Jawa setiap dusun itu punya 5 pohon raksasa, minimal itu bisa 10. Nah, saya pernah menerangkan apa manfaat pohon raksasa itu. Manfaat pohon raksasa itu satu, menjaga ketinggian tanah ya, bisa memproduk air layak minum, bisa menahan erosi, menahan goncangan dari angin, dan banyak sekali. Bisa dibuka di YouTube saya itu, di keterangan saya itu, bahwa bagaimana pohon raksasa itu menyelamatkan Pulau Jawa ini. Nah, otomatis setelah kehilangan ribuan pohon raksasa di lembah Pulau Jawa ini, kalau di gunung masih ada, kita kehilangan ribuan pohon raksasa itu. Kalau kita hitung dari dari barat Banten sampai ke Banyuwangi, setiap dusun itu minimal ada 5 pohon raksasa. Di kota pun itu, di kantor Kapedanan, kabupaten mesti ada, dan lebih dari 1. Nah, dengan hilangnya pohon raksasa itu, tanah kita turun. Di tanah ini menurun, tanah Pulau Jawa ini menurun, jelas menurun sudah, serentak. Karena menurun sehingga arus hujan yang lewat sungai ini lamban. Karena lamban ya, sehingga naik ke banjiri sekitarnya. Karena lambat, kurang deras. Kalau dulu kan tinggi, antara ketinggian daratan dengan laut ini jauh. Nah, karena menurunnya Pulau Jawa ini ya, otomatis curah hujan itu turun dan mengalir ke laut itu lambat. Kedua, tidak terserap oleh tanah. Kenapa? Apa tanah itu tidak lagi punya kemampuan menyerap air? Ya tidak punya, karena pohon raksasa tidak ada. Tanah ini bisa menyerap air dengan cepat, dibantu oleh pohon raksasa ini, dibantu oleh akar-akar pohon raksasa, diserap dengan cepat.
Atas akhirnya yang diserap ini disimpan di dalam di bawah oleh pohon raksasa ini, membentuk tandon air alam yang luar biasa besarnya, disimpan, tidak dialirkan lagi. Nah ini untuk cadangan di musim kemarau untuk warga penghuni Pulau Jawa ini mengkonsumsi air itu. Jadi akibat itu sehingga kita ini penuh dengan banjir, karena Pulau Jawa menurun, daya serap tanah itu kurang, hilang ya, lebih dari 75% hilang daya serapnya, karena tidak ada pohon raksasa yang mampu menyerap air. Nah itu yang membuat prihatin. Nah kita bisa membayangkan kalau sekarang seperti ini, bagaimana 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, apa tidak lebih memprihatinkan. Nah oleh karena itu lebih apa ya, kalau saya sendiri katakanlah yang sudah umur 76 tahun ini menikmati hasil pembangunan nenek moyang saya, dalam bentuk salah satunya dalam bentuk pohon raksasa ini. Dan sekarang apa yang kita wariskan kepada cucu kita dalam bentuk alam? Pohon raksasa sudah tidak ada. Apa banjir itu yang kita wariskan? Nah ini kan prihatin kita. Ya kita harus memulai lagi. Ada gerakan serentak menanam pohon raksasa lagi. Serentak. Dan nanti baru 50 tahun lagi kita selamat. Dan kalau dibiarkan, kalau ada semacam jompo atau ramalan ya, kelak akan pecah. Kemungkinan 50 tahun lagi atau 30 tahun lagi terjadi itu. Nah ini mumpung belum terjadi, kita mulai lagi. Dan kita tidak akan menikmati, anak pun tidak menikmati, yang nanti cucu dan cicit kita yang menikmati itu, bukan kita. Nah kita kan inginnya instan. Nah dosa iki dipangan meneh, dulu kita tidak kan, untuk anak cucu kita tidak menikmati, tapi kita tanam pohon raksasa itu harus kita kehilangan ribuan. Lah kenapa kok ditebang? Nah ini yang jadi pemikiran kita, kenapa setiap pohon raksasa itu kok ditebang? Saya khawatirkan, maaf saya mungkin salah ya, tebangannya itu membuat kita ini sesat, ada demit. Ini kan keliru. Nenek moyang kita itu paham, nenek moyang kita bukan penyebar demit, bukan yang menyelamatkan tanah itu. Karena pohon raksasa itu jati diri tanah Jawa. Tanah Jawa tidak lepas dari pohon raksasa, satu kesatuan yang utuh antara tanah Jawanya dengan pohon raksasa. Kenapa? Nah, gempuran pantai selatan itu, gempuran ombak laut selatan itu luar biasa, gempur itu. Kita akan selamat. Coba lihat Afrika meruncing. Afrika itu kan ujungnya selatan, kan tadinya kan papak gini. Amerika Serikat, benua Amerika itu ujungnya tadinya papak. India papak, meruncing semua, dihantam laut selatan. Kita kan enggak. Nah sekarang ini berasa tidak ada. Apa enggak, kita tidak khawatir. Enggak meruncing kok, iya hancur. Nah kita enggak boleh terus kuat. Ono sing nyonggol dhewe, jangan ya. Ini kita harus menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan besar. Melakukan kesalahan besar di mana kita menghabisi pohon raksasa itu di tanah Jawa. Di mana nenek moyang kita dengan susah payah menanam itu. Setiap dusun itu 5. Nah, kalau setiap dusun minimal 5, kita kalikan saja berapa pedukuhan kita seluruh tanah Jawa ini, dari berapa ribu kita kehilangan pohon raksasa. Dan harus kita selamatkan. Nah bagaimana seorang seperti saya ini menggerakkan? Tidak mungkin. Ini kesadaran. Ya kan tentu harus dimulai dari pemimpin republik ini, Mbak. Nah itu harus, ya harus. Penting kita mengeluarkan budget betul. Untuk beli tanah kosong, kalau ada di kota-kota itu masalahnya, Mbak. Iya, kalau iya. di desa kan masih memungkinkan. Iya betul. Nah sekarang ya, satu pohon raksasa itu kalau sudah berfungsi maksimal, entah 30 tahun, 50 tahun ya, dia akan membentuk tandon air layak minum ya. Bukan sekedar air bersih loh. Tanpa dimasak, diminum sehat. Sebab akar pohon raksasa ini bisa menetralisir air sekeruh apapun, air secemar apapun bisa dinetralisir oleh pohon raksasa ini menjadi air layak minum.
Dan tidak ada apa ya, semuanya namanya virus, bakteri, tidak ada mampu diserap oleh pohon raksasa. Nah, satu pohon bisa apa ya, menampung atau mensupport katakanlah 100 kakak untuk minum dan kepentingan rumah tangga yang lain. Satu pohon kalau bisa mensupport 100 kakak, 1 kakak dalam 1 bulan itu sudah berapa juta nilainya kalau dihitung nilai air ini. Setahun berapa juta, dan ini bertahun-tahun selamanya. Lah berapa nilai uang untuk beli tanah kalau cuma 500 meter persegi di Surabaya, di Tunjungan, di Jalan Tamrin, Jakarta. Tidak ada nilainya itu, tidak ada nilainya. Kalah dengan kalau sudah jadi pohon raksasa mampu mensupport air untuk dikonsumsi warganya. 1 pohon 100 kakak, tidak ada apa-apanya. Ada uang triliunan 1 pohon, tidak ada apa-apanya. Itu kalau kita berpikir untuk anak cucu Betul. kita ya Pak ya. Iya. Nah, itu yang saya maksud, dimana saya dulu menyerangkan secara panjang lebar bagi apa fungsi pohon raksasa itu untuk kita. Pohon raksasa itu jati diri Pulau Jawa. Betul. Artinya jati diri itu tidak bisa dilepas. Mungkin demikian muncul Pulau Jawa, muncul pohon raksasa, sehingga kuat, ketahanannya kuat. Tidak hanya ketahanan ya, tapi juga melawan gempuran ombak itu, sehingga tahan Pulau Jawa ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Gatot, terima kasih banyak. Mudah-mudahan didengar sama Pak Presiden sehingga menginstruksikan untuk gerakan menanam pohon raksasa secara serentak demi masa depan tanah air kita. Amin. Terima kasih Pak Gatot.